Beberapa waktu lalu, saya sempat mewawancarai Bu Ati dan Adrian, seorang penari yang kehilangan pekerjaannya. Dan hari ini saya berkunjung ke tempat situs budaya yang sejak kecil tak pernah sepi pengunjung. Hari ini saya berkunjung ke tempat situs budaya dan membuktikannya benar-benar sepi. Bak mati suri. Dulu sebelum pandemi, setiap anjungan tak pernah sepi dari pagelaran seni. Masa pandemi membuat ruang gerak para seniman dan musisi menjadi terbatas. Dilarangnya kerumunan massa membuat mereka tak lagi bisa bebas mengadakan pertunjukan di tempat terbuka. Halo, selamat siang Mas Adi. Mas Ferry. Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Anjungan Riau, Taman Mini. Iya nih, saya sebenarnya pas masuk ini Anjungan Riau. Iya. Mas Fer, pas saya masuk ini bagus-bagus banget pernak-perniknya. Iya, alhamdulillah. Tapi yang bikin saya sedih berasa kemana sepi. orangnya? Iya, kemana orangnya gitu. Iya benar. Jadi di masa pandemi kayak sekarang PPKM ini, memang ada pembatasan social distancing dan ada pembatasan orang juga kan. Jadi Taman Mini khususnya Anjungan Riau itu memang ditutup untuk umum. Iya, apalagi di tengah kondisi seperti ini. Tapi sebelumnya rame nggak Mas? Rame. Jadi antusias masyarakat antusiasnya sangat rame. Jadi masyarakat Riau untuk sini iya betul, besar. Sangat besar. Jadi kita tuh per setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali itu kita ada namanya pentas budaya. Jadi kita menampilkan budaya-budaya Riau, kita mempertunjukkan apapun, ada teater, ada musik, ada lagu, ada pantun, semuanya ada di sini. Mas Ferry sendiri seniman apa? Aku di tari dan nyanyi juga. Pas kebetulan. Hari ini ada latihan? Hari ini ada latihan. Sendiri latihannya kan? Terpaksa, jadi ya. virtual gitulah buat anak-anak di rumah. Dan gitu. Mungkin
maintain skill kali ya, biar Iya, nggak hilang, biar boleh. nggak kaku, Iya, gitu. betul. Saya Seperti boleh itu. ikut nggak? Boleh dong, tapi ganti baju dulu. Ah, bener Boleh? ada? Ada dong. Boleh, kita Ayo, ganti boleh, baju boleh. dulu. Iya, iya. Oke, sip. Makasih Mas Fer. Iya, iya. Tidak adanya euforia seni pertunjukan secara langsung atau tatap muka tentu saja membuat teman saya rindu riuh gemuruh tepuk tangan penonton. Dialah Ferry, seniman muda serba bisa asal Provinsi Riau yang berusia 20 tahun ini, yang biasanya disibukkan dengan berbagai persiapan dan latihan jelang pertunjukan. Dan kini yang Ferry lakukan hanya latihan, latihan, dan latihan. Hampa. Gimana perasaannya pas lihat tempat ini sekarang jadi sepi kayak gini? Gimana ya? Ayo. Ada sedih kah? Pasti karena apalagi jiwa-jiwa penari ya, maksudnya jiwa-jiwa pelatih dan penari. Nah, proses itu sangat penting. Jadi proses itu yang dirindukan. Proses itu yang dirindukan, kita bisa bertegur sapa dengan teman, memberikan ilmu dengan anak-anak, membuat karya apalagi gitu. Pernah nggak? Itu sih. Ini kan panjang nih. Iya. Ini panjang banget, nggak aktif dan nggak Bergerak. nggak nari, nggak bergerak. Iya, panjang. betul. Pernah nggak ngerasain di rumah gitu? Sedih, kangen latihan, kangen anak-anak, kangen murid. Kalau ketemu anak-anak tuh udah Happy pasti. betul. Nggak mungkin. Happy, misalkan ada mau bikin apa nih atau tema apa ya tentang Riau, langsung dituangkan ke anak-anak. Nah, sekarang hanya bisa menghayal, jadi kayak model traveling otak aja. Enaknya diginiin, tapi apa daya ya kan, semuanya ya dibatasin gitu. Dan anak-anak juga sekarang, kalaupun memang nanti kembali normal, anak-anak juga pasti sudah berjarak, sudah bermasker, mungkin tidak bisa sedekat kayak gini. Beda lagi, new normal, beda lagi ceritanya. Jadi kemarin sempat juga sih kayak ayo kita bikin kegiatan nih, misalkan kita virtualan dari rumah aja. Cuman kan daya tangkap anak-anak itu kan kadang-kadang beda-beda, apalagi Belum delay internet. betul, itu dia salah satunya. Terus yang kedua, ada kalanya itu tidak bisa satu gerakan itu dikasih melalui kamera. Sambil gini Jongkok, duduk awas di jatuh loh. atas ya, Mas Fer, ya? Tuh. Nah, Jadi memang apa ya, susah cara anak-anak itu nangkap. Jadi perlu berulang-ulang. Contohnya gerakan kaki, itu detailnya seperti apa sih Kak? Gerakan kepala dan tangan. Jadi penangkapannya jadi beda-beda. Jadi rasa yang dibentuk sama, akhirnya tidak menjadi sama. wah bener berarti ya, sama kayak belajar sekolah sekarang kan. Betul. Pembelajaran jarak jauh tuh anak-anak pun juga nggak efektif kan. Betul. Mungkin apalagi nari yang gerakannya masih detail ya kan. Detail. Terus Dari kejadian itu, Mas Fer di rumah pernah nggak sedih gitu sampai wah ini sedih banget, Iya, pasti. nangis gitu?
Nangis. Sampai nangis? Ya sedih aja sih ya. Nangisnya laki-laki gimana Iya, sih? iya, iya. Nggak mungkin meraung-raung gitu Iya, sampai iya. jedot-jedot kepala ke Ya dinding, nggak nggak mungkin. gitu. Beda. Ya sedih dalam artian ide yang kita punya sebagai pelatih sudah hilang. Kemana lagi sih harus gue tuangkan nih rasanya, idenya seorang pelatih itu untuk supaya satu, tanggung jawabnya adalah supaya bisa mengenal daerahnya itu seperti apa, bisa mengeksplor lagi, karena kita di pusat lebih banyak lagi, anak-anak harus tahu lebih banyak lagi apa sih budaya kita di Riau gitu. Tapi murid-murid kebanyakan orang Riau atau Bukan, malah- semuanya Jabodetabek, tidak ada orang Riau asli, tidak ada orang Riau asli, semuanya rata-rata itu ada yang di Bekasi, ada yang di Tangerang, bahkan ada di Depok. tapi bukan orang Riau. Bukan orang Riau, Oke. mereka orang Betawi, orang Jawa, orang Makassar, ada juga orang Medan juga ada. Nah, saya menarik banget ini. Sebelumnya saya pengen tanya dulu, ini baju khas daerah dari Riau. namanya apa nih Mas Ferry? Kalau ini baju sehari-hari namanya baju kurung teluk belanga. Baju kurung teluk belanga. Teluk Ada belanga. filosofinya Ada nggak dari filosofinya. kancingnya atau apa? Nah, kalau teluk belanga itu dipakai oleh laki-laki. Dia berkekek musang. Apa Berkekek musang ini segi empat di sini, Oh. melambangkan keperkasaan dan lain-lain. Kalau cekek musang itu di sininya, jadi mencekek. Ini kan seperti ini, jadi kayak model dicekek gitu. Oh, iya, iya. Nah, tidak berlidah. Dan filosofi yang lainnya kancing 5. Kenapa? 5 rukun Islam. Karena emang di Riau itu Kental sekali dengan agama Islamnya. Islamnya. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi selalu seiring antara adat istiadat dan hukum Allah gitu. luar biasa. Iya, seperti itu. Saya mau nanya juga nih, Mas Ferry datang ke Jakarta tahun berapa? Menetap stay 2010. Cinta dengan dunia tari Dari sudah kecil. berapa lama? Dari kecil? Dari kecil. Berarti dari di Riau dong? Dari di Riau, dari SD itu sudah mulai ikut berkesenian, ikut latihan, karena kan di daerah juga kan ada sanggar-sanggar gitu kan ada. Sanggar-sanggar ada, terus juga ya bergulir waktu ikut makin kesini mewakili daerah untuk ke tingkat provinsi dari kabupaten ya, karena memang kabupaten aku ke provinsi Riau-nya itu sekitar 7 jam perjalanan darat. Jadi ditempuh 7 jam, jadi kita berlomba di provinsi, dari provinsi nanti menang baru dibawa ke Jakarta. Mas Ferry ini Iya. kan di salah satu pelaku seni, tapi pasti banyak lah teman-teman seniman lain Iya betul. yang terdampak. Mm. Sharing pernah cerita bareng nggak? Banyak ada cerita nggak tentang teman-teman juga yang terdampak? Bagaimana? Apakah saling bantu membantu atau gimana, Mas Ferry? Iya betul. Jadi ada beberapa teman juga yang sudah up, dalam artian tuh kegiatan sudah tidak ada, job-job juga sudah tidak ada, acara-acara juga sudah tidak ada. Mereka bertahan beberapa bulan dan pada akhirnya pulang, meninggalkan Jakarta. Karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Sebelumnya sendiri, saya mau tahu Mas Fer, cara Mas Fer mendapatkan uang sebagai seniman selain ngajar, apa lagi sih sebelum pandemi terjadi nih? Memang selain dari anjungan sebagai pelatih ya, dan kita para seniman itu berharapnya kepada acara tuh acara yang ada di luar gitu daripada sanggar sendiri. Misalkan wedding. Oke. Wedding kan ada penyambutan, tari-tarian, musiknya, lagunya, kan ada semua di sana di wedding. Terus juga acara kayak model ulang tahun Jakarta, ada pawai budaya, ada pagelaran budaya, banyak sekali. Nah, Sebelum pandemi itu? Ya? sebelum pandemi. Jadi kita mengumpulkan pundi itu ya memang betul-betul pure dari acara yang kita ikuti. Tapi sebelum pandemi itu banyak nggak acara-acara yang apa tau set job yang datang ke Mas Ferry sendiri? Alhamdulillah banyak. Bayangkan setelah masuknya pandemi itu sekitar 20 sampai 25 job cancel semua loh.
25 job cancel semua, dan itu tanggalnya sudah dilingkarin. Kalau bahasa kita kan dilingkarin ya, Dit. Maksudnya tanggal sekian, 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 begitu pandemi masuk, coret. Semuanya dicoret. Kita harus berbuat apa? Nah, menarik nih. Setelah itu hidup gimana sebagai seniman? Akhirnya kita banting setir. Kalau aku ya, dan beberapa teman juga, semuanya sih rata-rata. Jadi kita dengan tabungan yang sebelum pandemi, ada sedikit tabungan, ini kita putar untuk membuat usaha kecil-kecilan. Contohnya kita jualan dimsum online, misalkan seperti itu, parfum online. Jadi relasi-relasi yang relasi job kita yang misalkan ada gitu, nah kita deketin. Apa nih yang bisa gue lakuin di masa kayak gini? Tapi maksimal membantu? Enggak juga sih. Untuk diri sendiri ya mungkin ya. Tapi kalau untuk kebersamaan ya enggak. Gitu, Dit. Nggak cukup? Cukup kos. Cukup kos, cukup makan, alhamdulillah. Oke. Mas Ferry di sini ngekos, berapa biaya kos per bulan? Sebutin nggak apa-apa ya. Nggak apa. 7 sampai 900 satu bulan. Belum bayar listrik, belum makan, Betul. belum biaya lain. Belum yang lain. Kecuali bayar kos doang, tanpa makan nggak Ya, mungkin. betul. Nah, ya. Gimana cara nyari yang lain-lainnya itu gimana, Mas? Dapat, tapi harus dicukupkan. Seperti apa? Misalkan gini, jadi ada duitnya, misalkan dari hasil yang sekarang ya, misalkan yang ngelatih gitu, ada, tetap jalan gitu, ada. Nah, ini harus dicukupkan. Maksudnya itu bayar kosan cukup, untuk makan biasanya 3 kali sehari gitu lah ya, rem 2 kali sehari. Oke. Pernah nggak, Mas Fer? Ya. Pernah nggak sehari gitu? Makan sekali? Nggak makan, makan sekali. Pernah di masa pandemi sekarang. Pernah melakukan itu, karena memang yang namanya seniman juga mungkin belum rokoknya, belum kopinya dan lain-lain kan, harus di manage, semuanya harus di manage. Jadi memang betul-betul nahan untuk jajan ini biasa kan nggak terhingga ya, nama seniman itu nggak, mungkin ada juga pernah merasa kayak gitu. Iya, Aku pengen ini langsung beli, aku pengen ini. Nah, itu yang baru pengen saya tanya. Iya. Berarti kehidupan sebelum pandemi sebagai penari dengan pandemi, Setelah datangnya pandemi, jauh. dulu bisa hidup lebih Layak. Sebulan sekali kita ada touring gitu-gitu, jalan misalkan ke Jogja, refreshing. Capek kerja kita refreshing. Tapi untuk sekarang kita menahan diri, untuk hidup aja tuh lu syukur, untuk makan aja lu syukur kita. Jadi untuk kayak beli barang kebutuhan yang di luar lah ya daripada kehidupan. Nih, berarti itu berbanding terbalik banget ya sama sebelum pandemi. Di Jauh. saat lo, Mas Fer, ngerasain makan hari sekali, sedih nggak? Banget. Tapi syukurnya ya mungkin di luar sana masih syukur sekali makan ya. Mungkin di luar sana lebih menderita lagi. Kita kan tidak tahu. Mungkin bahkan tidak makan sama sekali. Bahkan menunggu uluran tangannya seseorang baru bisa makan. Pernah minta bantuan sama teman-teman atau? Pernah. Dan memang juga kita di seniman ada senior juga di atas kita, ada senior juga. Nah ini juga mereka bergerak, pernah juga dapat bantuan dan lain-lain. Nah jadi bantuan inilah yang dapat kayak beras apa. Nah inilah yang kita nikmatin seperti itu. Ada ajalah rezeki. Iya, gitu. ada ajalah rezeki. Sekarang berbicara gitu. orang tua di mana, Mas Fer? Masih di Riau. Riau. Nah, Sebelum pandemi, dengan keadaan berlebih, pernah ngirim ke orang tua nggak? selalu. Always. Selalu. Datangnya pandemi, gimana? Ya orang tua pasti ngerti. Orang tua ngerti, Bu, misalkan gitu ya, bulan ini belum bisa kirim, ya udah nggak apa-apa. Untuk kamu hidup di sana itu aja sudah syukur. Maka orang tua, keluarga juga di sana bilang, ya udah kalau tidak ada lagi yang bisa dipertahankan di Jakarta, pulang. Mending kita di rumah, ada nggak ada, kumpul keluarga, pasti makan. Orang tua sudah sampai bilang gitu ya? Iya. Pulang. Pulang. Tapi kenapa nggak mau pulang? Siapa yang menjaga tradisi ini?
siapa yang akan meneruskan? Segitu cintanya, Iya. segitu relanya sampai walaupun perutku lapar, tapi siapa yang nerusin budaya ini Iya, kalau betul. nggak dituangkin yang mau ngajarin ke Iya, anak-anak betul, lain ke ntar anak-anak mati lain gitu. nanti siapa? Sampai segitunya. Iya, betul. Serius? Serius dong. Serius. Jadi ada tanggung jawab yang diemban supaya anak-anak khususnya di Jakarta bisa cinta Riau itu seperti apa. Beban itu yang harus dipikul terus. Dari Mas Fer, gue bantuin lo, gue jadi murid lo hari ini. Yakin? Biar lo gak bosan. Betul, benar. Ya, bener. Ajarin yang Siap. yang biasa Silat-silat. lo ajarin. Betul, Oh, silat-silat silat juga. Iya, ada dong. Oh, ada gitu. Ada Oh, berasa. juga. Ayo, kita Soalnya belajar. kalau kelamaan gitu gue bisa sedih gue. Bener, apalagi gue ntar ngucur nih. Kita mulai, Dit. Yo, Mulai ya. Gerakan kakinya gimana? Gerakan kaki, kalau di Riau itu khasnya adalah tari zapin. Zapin Tari zapin. itu berasal dari Arab yang maknanya zafan. Zafan yang artinya gerak kaki cepat. Contohnya seperti ini, Dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Coba. Coba. Satu. Ini tangan. Tangan di sini harus di kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa dicongkel. Up. 7, 8. Nah, lagi. Coba lagi. Lagi. Dasar lagi. 1 titik. 1, 1, 2, 3, 4, 5 titik. nah sini. Kiri. Gini. 6, balik. 7, 8. Sah. Oh gitu. Panjang banget. Susah banget ya. Nah, itu yang dirasakan di virtual kan? Wah, gimana Iya, kebayang? nah itu jadi anak-anak itu kan penangkapannya beda-beda ya. Ada yang memang betul-betul sudah paham dan ada yang kayak aku nggak bisa itu seperti apa, detailnya seperti apa. Dan kita kan kerja sendiri, kamera stay di depan. Wah, nggak bisa. Menurut, Iya kan? menurut saya Mas Fer, ini belajar seni tari itu harus tatap muka. Iya, face to face harus seperti itu. Gak bisa dengan virtual gitu, kurang efektif Dit, menurut Oh, aku gitu. seperti itu. Coba sih Mas Fer sendiri deh. Lagi ya. Yang enak kalau Siap. gue ikutin nggak mungkin coba. yang panjang gitu Mas Fer. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hap, tarik. 2, 3, 4, 5, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu, Dit. Keren Lagi, sih. coba. Gue nggak bisa. Gue salut. Salut Fer. Maksudnya Mas Fer ini sebagai anak muda modern, tapi mau apa ya? Belajar tari. menjaga tarian tradisional apalagi dari daerahnya sendiri dari Riau. Insya Allah selalu harus. Apalagi sih yang kita ini Iya. yang ada itu yang kita jaga dan itu yang harus kita kembangkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mas Fer, ajak gue jalan-jalan yuk. Ayo. Oke, kita jalan lagi, kita lihat lagi. Mas Fer, Ya, saya mau denger dong sedikit aja suara emas lo. Nyanyiin lagu apa? Lagu adat Riau. Iya, syair kali ya. Syair ya. Bersyair. Oh, ya, namanya syair. Bersyair. Boleh dong Mas Fer? Boleh. Aku cobain dikit ya. Ya. Tersebut sudah dalam hikayat Laksmana Hang Tua setia amanah menjunjung harkat juga martabat, jangan melayu, buang zuriat.
Thank you, Dit. Syair tadi itu biasa digunakan dalam acara apa? Acara misalkan acara pertunjukan budaya, pertukaran budaya itu ada. Misalkan untuk memulai satu acara, nah itu ada hikayat-hikayat atau syair-syair yang dibawakan di awal. Misalkan untuk penyambutan tamu-tamunya atau untuk memperkenalkan daerahnya. Jadi disenandungkan dengan syair gitu, Dit. Oh, walaupun dari Riau tapi tetap beda-beda tuh, ada beberapa. Jadi daerah ini syairnya ini gitu. Ada beberapa, ada syair itu ada syair selendang delima, ada syair ibarat kabar kiamat, ada syair burung, ada syair kedidi, banyak jenisnya. Jadi berbagai macam ragam cara pembawaan. Nih, Mas Fer ya. Seperti itu. Pandemi sudah hampir 2 tahun ya kita. 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Kemungkinan PPKM lanjut lagi. Jangan dong, Dit. Ya kemungkinan kita kan gimana? Ya saya juga maunya nggak mau, Jangan ya? nggak, jangan gitu Iya. kan. Gimana, banyak orang-orang yang susah juga kan gitu kan. Nah, Betul. kenapa sih tetap idealis, nggak pengen cari kerjaan lain? Ada pernah nggak kepikiran mau cari kerjaan lain? Ada sih, cuman rasanya tuh Harus gini nih. begini, apa namanya, Dit? Lebih enjoy kayak gini sih, maksudnya tuh ya ada yang dinikmatin sekarang, ya udah nikmatin itu aja karena memang kan belum berkeluarga satu, mungkin ya udah enjoy. Aku tuh lebih suka gini, Dit, maksudnya kerja dalam tekanan juga kan tidak enak. Ya, emang. Seniman itu kan tidak bisa. Iya. Antara seniman dan preman kan beda-beda tipis. Iya benar. Iya kan? Tapi kondisi udah mendesak nih. Masih tetap idealis, nggak mau cari kerjaan lain, maksudnya Tetap menunggu di seni. mendesak banget nih. Atau ya mau gimana nih ke depannya, masa depan gue mau gimana nih? Iya, betul. Gitu kan. Gimana? Pernah nggak kepikiran? Nggak pernah sama sekali, emang udah idealis gitu? Udah di sini aja deh. Paknya mungkin udah dikasih Tuhan untuk menjaga ini. Paknya. Mau susah, mau seneng, ini. Yang jelas ada dinikmatin. Kalau nggak ada baru kita nanti berpikir ke depannya seperti apa. Siapa yang jaga ini? Nggak ada kan? Siapa yang menjaga tradisinya? Jadi itu sih yang membuat idealis. Oh ya udah, yang ada, yang penting cukup. Karena pesan orang tua saya, kaya belum tentu cukup, tapi mensyukuri cukup, nah itu lebih baik. Cukup makan hari ini, cukup tidur enak, udah cukup. Cukup punya kendaraan satu, cukup punya satu istri, cukup, jangan lebih. Gitu, Dit. Jadi jangan mintanya lebih, tapi mintanya cukup. Itu aja sih. Berarti emang sudah apa ya? Memang mendedikasikan diri untuk melestarikan budaya ini. budaya dan hobi juga ya, karena hobi susah ya, karena ada hobi partnya di situ. Oke. Tapi pernah nggak kepikiran pulang dulu nih? Aku setiap 1 tahun sekali pulang, Dit. Tapi di masa pandemi ini kemarin pulang, masih sempat pulang? 1 tahun nggak bisa pulang, yang pandemi awal. 2021 ini kemarin, 2020 nggak pulang, 2021 baru bisa pulang. 2021 kemarin baru bisa Iya, pulang. baru bisa pulang Yang lebaran udah kemarin. mulai mengendor sedikit kemarin. Dan itu juga kan di lockdown lagi kan kemarin, Iya, sebelum akhirnya- lebaran. Akhirnya aku ngambil, karena memang tidak ada kegiatan lagi, izin gitu dengan kepala. Ngambilnya sebelum ditutup tanggal 4, kalau tidak salah itu PPKM. Aku pulang sebelum di tanggal 4. Udah harus pulang. Sempat pulang. Sempat pulang. Gimana? Dan lama itu di kampung, hampir 1 bulan, hampir 1 bulan setengah aku di kampung. Orang tua gimana? Pas pengen balik lagi apakah? Yakin gitu. Cuma Gitu? bilang Yakin? mau balik lagi. Ya yakin. Mudah-mudahan dengan balik ke sini tidak ada lagi lah penyekatan atau apapun, kembali ke new normal. Seperti itu. Nggak taunya masih ada lagi. Makanya nih, Kita mau Mas Feb, berbuat apa? saya mau nanya, pas kemarin pulang kampung ketemu teman-teman, pasti teman-teman seangkatan gitu ya. Pernah ngerasa iri atau merasa pengen nggak kalau ada teman-teman lain gitu sukses di jalannya secara materi? Betul. Kiri lah pasti ya. Tapi bukan tidak mensyukuri hidup sih, Dit. Maksudnya sudah nyaman di role-nya itu susah. Kalau udah berbicara masalah nyaman itu susah. Siapa yang tidak mau sukses? Itu dia yang Iya dibilang. betul. Siapa yang tidak mau sukses? Tapi mungkin cara sukses aku tidak seperti mereka. Oke. Gitu. Dengan jalan yang lain. Banyak kan juga seniman-seniman yang sukses.
Iya. Artis-artis besar juga banyak kan yang sukses. Iya, benar. Bukan hanya di dunia pemerintahan atau di Berarti- panggung pemerintahan aja yang sukses. Idealis mengalahkan materialis, Betul. ya kan? Sukses terus Mas Fer. Terima kasih Dit. Semoga cepat Ya, ngajar lagi. amin. Semoga PPKM-nya segera berakhir, bisa lagi ketemu di new normal, suasana yang baru nanti bersama anak-anak. Terima kasih juga Dit udah mampir main-main di Anjungan Riau Taman Mini. Terima kasih, sama-sama. Iya. Saya mau jalan-jalan lagi ya. Siap. Thank you Mas Fer. Sama-sama Dit. Ini minjem dulu nih ya. Ah? Minjem dulu ya. Ya, balikin ya. Jalan aja beda ya kan. Kalau udah. Bagi para seniman dan pemerhati budaya, keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang mampu membangkitkan perekonomian pasca pandemi melalui pariwisata. Generasi muda yang mencintai budaya dan mempelajari budaya Indonesia adalah aset untuk melestarikan kekayaan budayanya. Jika dunia seni dan budaya ini benar-benar mati suri, maka kita akan kehilangan identitas bangsa. Zulfikar sebagai pembimbing, pembina dan ketua Anjungan, Kepala Anjungan. Bagaimana menurut Datuk dengan kondisi seperti ini, Datuk? Ya, kita sebagai masyarakat dan rakyat jelata, tentu keprihatinan itu yang utama. Yang kedua, kita juga sebagai warga negara yang baik, ya, mengikuti aturan dan arahan pemerintah yang harus kita lakukan sesuai dengan ketentuan, namanya prokes. Ketiga, tentu hal ini sesuatu yang tidak boleh kita diamkan dan kita abaikan, karena bagaimanapun persoalan-persoalan sakit ini harus kita jadikan solusi. Oleh karena itu kita harus tegar, harus semangat, beraktivitas, namun tetap menjaga protokolnya. Nih, saya mau tanya dulu, Datuk. Anjungan Riau ini sepi banget nih, Datuk. Ya, Sebelumnya, sebelum pandemi, seperti apa kondisi Anjungan Riau ini, Datuk? Banyak acara kah? Banyak pengunjung kah? iya. Riau sebenarnya dari bulan Maret 2020, awal Juni minggu pertama itu kita terus melakukan kegiatan-kegiatan setiap minggu. Ada syuting, ada talk show, ada teater, Itu di tengah pandemi? dengan pandemi. Oh, sudah masuk pandemi? Iya, Awal-awal berarti? awal-awal. Oh, masih ada kegiatan ya? Masih ada kegiatan dan kita tidak terlalu sepi. Bahkan mungkin satu-satunya anjungan yang bisa melakukan itu. Namun protokol tetap kita patuhi. Jumlah orangnya juga kita batasi. Kemudian jam kegiatannya juga kita atur. Meskipun kita sudah menyurati rekomendasi dari Taman Mini, dari petugas-petugas polsek setempat untuk dalam rangka mengetahui kegiatan-kegiatan itu. Di sini saya tanya dulu, di sini ada berapa banyak pekerja seni sih, Datuk? Kalau di sanggar di bawah binaan Anjungan itu kurang lebih ada 100 orang. Ada mereka yang aktif di komunitas tari, ada mereka yang aktif di tarik suara Melayu, kemudian ada yang teater, kemudian ada di senam kesegaran. Bagaimana kondisi mereka saat ini, Datuk? Kalau kondisi fisik, alhamdulillah mereka sehat-sehat. Tapi yang tak sehat itu kondisi Finansial, ekonominya. ekonomi. Mereka yang
termasuk komunitas yang sangat terpukul dalam kondisi yang saat ini. Karena mereka tidak punya mata pencarian tetap dan mereka hanya mendapat dari aktivitas-aktivitas budaya yang mereka lakukan. Jadi sebelumnya itu para pekerja seni yang ada di sini mendapatkan uang itu dari pentas. Dari pentas, dari kegiatan. Dari kegiatan. Dari kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan? Ya mereka tentu ada yang berdagang di rumah sekarang untuk mencari solusi. Karena kan banyak pedagang yang online semua. Jadi banyak pedagang dadakan sekarang. Ya, itu untuk sebagai solusi mereka. Apakah ada bantuan dari pemerintah itu? Kalau di lingkungan RT kita tanya mereka terus dapat. Tapi bantuan lewat anjungan, ingat saya hanya 1 kali dari pihak keamanan kemarin, Polda, pernah dibagikan langsung di sini. Di awal-awal ya? Di awal-awal itu 150 paket. Alhamdulillah mereka kebagian semua. Tapi mereka di lingkungan masing-masing tetap diperhatikan. Maksudnya ya begitulah sekarang saat ini Ya. kondisi mereka untuk bertahan hidup ya Datuk. Ya, Nah Bunda, Ya. Bunda sebagai pemerhati budaya, Iya. melihat kondisi seperti ini, apa tanggapan apa yang ada di hati Bunda? Sedih ya, sedih. Terus kita ini ya, kalau saya kan lebih kepada ya pemerhati, ya pelaku seni, ya seniman panggung juga. Jadi kalau saya melihat kondisi terkini, mungkin kita nangisnya sudah habis stok nangis kita. Karena apa? Karena rata-rata penari saya itu terdiri dari beberapa sanggar, kurang lebih sanggar yang stok ada aja 34 provinsi ya, itu di cabang-cabang. Ya, karena kita komunitas yang peduli. Jadi di situ kita tim. Jadi tim kita itu membina juga. Jadi sanggar-sanggar tari yang ada itu dengan kondisi sekarang mereka terpuruk. Mereka mati suri. Karena apa? Pekerjaan tetapnya itu adalah pekerja seni, pelaku seni. Kalau tidak ada kegiatan gelar budaya, tidak ada kegiatan hiburan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia tergantung sekali, karena ini kan subsektor kreatif, jasa. Yang dijual kan jasa mereka. Yang pelatih nggak bisa melatih lagi, yang nari tidak ada panggung, yang punya event juga event nggak ada. Karena apa? Karena kondisi pandemi. Nah, untuk itu kita sangat bijak lah di sini, mencoba untuk menyikapi pandemi ini dengan sesuai arahan dari pemerintah. Tapi dari Bunda sendiri ada nggak masukan gitu untuk seorang penari bertahan hidup? Ya, Apa kita ide atau masukan lah gagasan Iya. dari Bunda sendiri? jadi begini Mas Adit, kita bak pepatah tak ada rotan akar pun jadi. Dengan kondisi sekarang, kita harus mencari solusi, mencari jalan keluarnya seperti apa ini. Jadi sekarang maaf aja Mas Adit, sekarang sudah banyak yang sudah jadi seperti Pak Zulfikar tadi katakan, sudah banyak yang menjadi pedagang dadakan. Jadi kalau saya kan rajin ke penari-penari ya, ke rumah mereka dan menanyakan kondisi mereka. Mereka bilang, saya kemarin sudah jual kulkas, saya kemarin sudah jual TV, saya kemarin sudah jual mesin cuci. Saya Bun, beneran Bun? Swear, bisa saya tunjukkan orangnya. Nah, di situ saya sedih. Saya bilang saya cuma bisa bagi rezeki saya. Kebetulan saya punya pekerjaan tetap. Saya sebagai pembina mereka juga harus turun tangan. Saya carikan job mereka walaupun Zoom. Saya carikan mereka karena mereka bayar kredit untuk motor saja nggak bisa. Nah, akhirnya apa? Jadi kita memberikan dalam bentuk sembako. Jadi kami mengumpulkan teman-teman yang satu tim itu seperti donatur, sponsorship, itu kita kumpulkan dan mereka itulah yang memberikan secara charity. Nah, sosial kemanusiaan yaitu kita bagikan ke mereka yang sembako, kita bagikan masker, kita bagikan dari urunan rembuk. Misalnya kalau habis gajian kita pegawai negeri mengumpulkan dapat sekitar 5 juta, kita
kita prioritaskan sanggar mana nih dulu yang akan kita bantu. Karena ini kan pandemi ini kan ini bersama ya. Jadi kita cari solusinya juga bergandengan tangan. Nah, buat Datu sebagai kepala anjungan, pasti Datu pun memutar otak supaya gimana caranya penari-penari atau yang ada di sini tetap makan. Pernah nggak kepikiran bikin acara virtual gitu, Datu? Ya, kita lakukan acara virtual dan mereka secara teknis mereka lebih profesional. Cuma kita mengagendakan saja. Silakan mereka untuk membuat acara dengan cara virtual dan itulah langkah-langkah mereka harus mereka lakukan. Virtual charity Pernah kita lakukan itu. Efisien nggak tuh menurut Datu? Dengan pendapatannya itu buat masih tetap kurang masih gitu? tetap kurang. Ya memang lebih tepat mereka berubah profesi jadi pedagang. Itu lebih tepat. Akhirnya Datu menyarankan kepada teman-teman, ya udah coba deh sambil menunggu kondisinya kondusif. Ya. Ayo dagang apapun, Ya, makanya kita selalu buat acara, mereka jualan, ada musik, kita sajikan musik, nanti mereka jualan. Itu lebih tepat. Itu kan di pandemi pertama pastinya Datu. Nah, saya mau nanya, waktu itu kan sempat ada transisi kasus COVID menurun dan perekonomian agak mulai bagus tuh. Itu yang dirasakan di sini gimana Datu? Apakah memang sudah mulai bagus? Sudah mulai bangkit dan pengunjung sudah mulai ramai. Dan mereka pun sudah merasa lega karena mereka ingin berekspresi. Tapi setelah datang pada fase yang sekarang ini, semakin lumpuh. Ini di PPKM ini nih ya? Iya. Di varian Delta ini yang dibilang? Varian Delta ini sangat luar biasa. Luar biasa. Wah, penari-penari harus berubah profesi. Berarti idealisme kalah akhirnya. Jadi wajar-wajar saja sih kalau pedagang, umpamanya dia hari ini berdagang makanan, ketika makanan tidak laku mungkin dia bisa berdagang elektronik. Kan berubah profesi, berubah jenis itu biasa-biasa saja. Apalagi seniman panggung tuh Datu. Bagaimana dia bisa mencari makan Datu? Iya, maka mereka banyak menjadi pedagang. Jualan pakaian, kredit online segala macam itu yang mereka lakukan. Itu yang lakukan. Lebih tepat itu sebenarnya. Ini kalau berbicara kayak gini ya Bun, hati ini aduh miris. Ngenes, kan miris. Ya masih banyak lagi seniman-seniman lain yang terdampak. Iya. Banyak. Ribuan. Terdampak. Luar biasa. Jadi memang ujian yang maha kuasa untuk kita bisa bertahan. Hanya orang-orang yang bisa menghadapi kondisi inilah maka mereka akan selamat. Ujian. Itu kalau dipikir kita akan kehabisan generasi seni nih, generasi seni. Menurut Datu gimana tuh? Sebenarnya kekhawatiran itu ada. Namun kalau kekhawatiran itu yang harus kita pelihara, maka kita akan menjadi lemah dan pesimis. Tapi oleh karena itu dalam kehidupan ini kita tidak bisa menghadapi sesuatu persoalan itu dengan pesimis. Kita yakini bahwa segala ujian itu akan berakhir. Amin, amin, amin. Nah, Datu, saya dengar-dengar nih Bun, kita sedihnya udah dulu sih Bun. Datu ini seorang seniman juga Bun. Apa Datu? Seniman apa Datu? Kalau saya penyanyi kampung, penyanyi Melayu. Boleh sedikit Datu dicontohin biar teman-teman penonton juga tahu, oh syair-syair Melayu, syair dari Riau gitu. Coba boleh Datu? Boleh. Lagunya Sayangmu Salma. Pernah saya membuat rekaman di tahun 2009. Ya boleh sih kita lakukan itu boleh. Boleh Datu, sedikit aja Datu. Ya. Ahai sayangmu Salma, sayangmu Salma, memakai sanggul. Ahai. Lupa saya. Saking sedihnya Mas. Saking sedihnya, nggak apa-apa Datu. Jadi kita tuh harus pinter-pinter ya Bun ya. Tengah kondisi yang sedih gini. Cukup harus pinter-pinter. Supaya imun kita naik, kita harus senyum dan gembira. Marah. Kalau kita marah 5 menit itu imunnya turun 6 jam. Datu, rindu panggung nggak? Sangat rindu. Apa sih yang dirindukan dari panggung? Sebenarnya orang panggung tuh rindunya untuk beramai-ramai tepukan tangan, kemudian yel-yelnya itu. Oh benar, berarti tadi yang dibilang sama si Ferry. Iya. Rindu panggung tepuk tangan.
Iya, penonton gitu. penonton. Biasa kita ramai-ramai, tepuk tangan bergembira. Ketika itu kita kan tidak teringat apapun masalah di rumah. Itulah hebat seni. Di samping itu juga kita kan di samping tepuk tangan itu kan lebih kepada menghargai karya kita. Kita sebenarnya Rindu Panggung itu pengen menampilkan karya anak bangsa, karya kita. Ya, jadi karya-karya itu akan menjadi suatu tepukan dan itu menjadi suatu kepuasan bagi kita. Karena apa? Dengan begitu kita sudah membuat mahakarya peradaban yang selama ini kita lakukan. Kalau selama ini kan pandemi kan kita terhenti, mati suri. Tertidur. Mudahan segera kita bangkit. Bangun lagi. Tapi Datuk, kalau kita melakukan pagelaran seni virtual, kan ada yang tepuk tangan juga tuh. Ya tak itu sama. rasanya gimana? Beda. Tak sama Emang dengan beda? berhadapan langsung. Beda. Kalau itu sih tontonan saja kan. Tontonan paling-paling kita dengar, kita saksikan mata kita. Tapi ketika kita berada pada yang biasanya hubungan silaturahmi itu lebih dalam. Beda. Itu makanya saya bilang bagaimanapun bahagia dengan virtual tidak kalahnya dengan kita menghadirkan sebuah panggung. Tidak kalah. Menurut Bunda sendiri gimana, Bun? Ya, sama sih dengan Virtual bisa jadi solusi, Bun? Atau masih belum menggantikan? Solusi sementara. mungkin kalau virtual itu kan temporary ya. Kita melihatnya sebagai suatu solusi jangka pendek. Sesungguhnya yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah karya dari pelaku seni itu kan bentuknya pertunjukan. Pertunjukan harus dihadirkan secara physically. Iya, Bun. Oke. Semua seniman rindu panggung. Rindu panggung. Sebenarnya mungkin kalau seni itu jalan, Iya. seniman akan menjadi obat COVID juga, Bun. Iya. Karena naikin imun. Mereka Iya. panggung, yang nonton juga naik, Iya. mereka juga naik imun. Iya. Semoga semua cepat. Alhamdulillah. Ratu, Iya. terima kasih, sehat-sehat terus. Iya, sehat terus. Terima kasih. Pemirsa seniman rindu panggung, semoga seniman tetap idealis demi seni daerah Indonesia. Terima kasih Datuk. Terima kasih Bunda.